Ya, eh, kita menunggu permintaan dari BEM UI agar bisa masuk di antara kita. Nah, ini dia. Oke. Ya. Nah, ini dia. Udah masuk. Selamat malam, Mas Melki. Malam Mas Hanif, suaraku jelas Mas? Ya, jelas-jelas. Suara saya juga jelas di sana, nggih? Jelas, mantap, mantap. Oke, ya udah kita mulai nggih untuk IG live Oke, di siap. malam hari ini. Ya, Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. Om warahmatullahi Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bergerakan, hidup mahasiswa, hidup wabarakatuh. rakyat Mahasiswa, Indonesia. hidup rakyat Perkenalkan, Indonesia. nama saya Hanif Ibrahim, selaku Menteri Sosial dan Politik BEM Universitas Airlangga. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran angkatan 2019. Dan di malam hari ini kita memiliki narasumber spesial, yaitu ada Mas Melki Sedek Huang selaku Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI dan juga Del Pedro Marhain selaku juru bicara blog politik pelajar. Ya, selamat malam Mas eh, Mas Del Pedro. Nah, malam hari ini kita memiliki tema spesial yaitu bincang santai bahas pasal-pasal kontroversial RKUHP. Nih, monggo Mas Melgi ini bisa menyampaikan pengantar terkait hal tersebut. Mengingat Mas Melgi ini di BMSI juga merupakan koordinator dari isu sosial. Oh ya, tadi juga mohon maaf ketika salam harusnya Om Swastiastu. Soalnya saya duduk banget ini bisa berada di depan orang-orang spesial. Ada Mas Melki dan Mas Del Pedro. Ya udah, monggo bisa dilanjut Mas Melki. Oke, suaraku masuk ya Mas Hanif. Oke. Oke, siap. Sebenarnya aku yang seneng banget ini bisa live sama Mas Hanif dan teman-teman BEM Unair. Baru tadi siang kita studi banding, terus hari ini kita langsung live bareng ngomongin RKUHP yang tentunya jadi concern bersamalah tentang bagaimana hukum pidana yang seharusnya mampu melindungi masyarakat antar masyarakat agar di antara kita tidak ada pelanggaran hak-hak dan juga pelanggaran hukum pidana lainnya yang ditujukan untuk melindungi kita semua. Baru-baru ini kita diajarkan dengan RKUHP yang tentunya akan mereformasi hukum pidana, tapi tidak ke arah yang lebih baik, ke arah yang jauh lebih buruk gitu loh. Jadi sebagai pengantar, mungkin aku coba jelaskan dari perspektifku dulu gitu. Sebenarnya KUHP yang kita miliki sekarang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah induk dari berbagai peraturan hukum pidana yang ada di Indonesia. Jadi terkodifikasi nih, termasuk semua hukum-hukum pidana yang ada itu pasti mengacunya pada KUHP gitu, karena ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lu mau ngehina orang, lu mau melakukan pembunuhan, melakukan pencurian, semuanya ada pengaturannya di KUHP. Lu mau mencuri ada pasal 362 KUHP, membunuh 338, membunuh berencana 340 KUHP. Jadi semua pelanggaran hukum pidana yang kita lakukan sudah diatur di KUHP, dan baru kemudian ada pasal-pasal lainnya yang di luar KUHP gitu, misalnya undang-undang korupsi dan lain sebagainya. Tapi terlepas daripada itu, KUHP tetap memainkan peranan yang sentral gitu di dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia gitu loh. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, KUHP yang kita miliki sekarang adalah peninggalan gitu loh dari pemerintah kolonial, Wet Book van Strafrecht. Jadi pemerintah kolonial pada waktu itu menyamakan hukum yang ada di Belanda dan hukum yang ada di Indonesia gitu tanpa memilah-milah terlebih dahulu mana yang paling cocok buat Indonesia, mana yang sesuai dengan kedaerahan Indonesia dan lain sebagainya. Jadi KUHP di Belanda diterapkan di Indonesia gitu melalui asas konkordansi. Tetapi tidak hanya diterapkan, ditambahkan pasal-pasal yang tidak ada di KUHP Belanda pada saat itu, seperti penghinaan terhadap ratu, pelarangan ini itu dan lain sebagainya. Yang tujuannya adalah untuk mencegah kita kaum bumi putra untuk dapat bersuara melawan pemerintahan kolonial pada saat itu. Misalnya pasal penghinaan ratu dan lain sebagainya itu nggak ada di KUHP-nya Belanda, tapi kita punya pasal penghinaan presiden yang ada terjemahan dari pasal penghinaan ratu tersebut. Jadi KUHP yang kita miliki sekarang adalah KUHP yang tua banget, udah lebih daripada 100 tahun gitu loh. Untuk sebagai sebuah hukum pidana ini tentu sangat jelek gitu loh.
kita bisa melihat bagaimana undang-undang itu direvisi beberapa kali untuk memenuhi kebutuhan zaman. Tapi KUHP yang kita miliki malah tidak direvisi terus-menerus, dan bahkan terjemahan KUHP yang ada Whitebook Kontrakta ini telah kita pakai selama 105 tahun, gitu, dari tahun 1917. Gitu. Nah, oleh karena itu timbullah pemikiran dari para ahli hukum pidana dan para anggota dewan kita yang katanya terhormat di DPR untuk mereformasi hukum pidana tersebut, melahirkan KUHP baru yang katanya sesuai dengan semangat nasionalisme, bukan KUHP Belanda dan lain sebagainya. Tapi celakanya, reformasi yang katanya mereka harapkan untuk menjadi reformasi hukum pidana yang lebih nasionalis tersebut malah memiliki pasal-pasal yang tentunya mengancam HAM dan demokrasi gitu loh. Kita udah nolak RKUHP itu dari tahun 2019. Dan waktu itu tahun 2019 kita melihat ada 24 isu krusial di dalam RKUHP yang patut pemerintah selesaikan bersama dengan parlemen. Dan waktu itu stance kita adalah menolak pasal-pasal bermasalah di dalam RKUHP. Seperti misalnya pasal penghinaan presiden, pasal tentang kohabitasi, pasal tentang perzinahan, pasal tentang living law, pasal tentang unggas yang masuk pekarangan rumah orang lain, pasal tentang pertanggungjawaban korporasi, dan pasal-pasal lainnya yang adalah 24 isu krusial yang kita ajukan kepada pemerintah dan DPR untuk segera tuntaskan. Yang waktu itu dijawab oleh pemerintah dan DPR dengan menunda RKUHP. Penundaan itulah yang kita rasakan sekarang, 3 tahun kemudian. RKUHP ingin disahkan, tapi 24 isu krusial yang ingin kita tolak pada tahun 2019 nyatanya tidak betul-betul terselesaikan. Kita masih dihadirkan dengan pasal 218 tentang penyerangan harkat dan martabat presiden, yang sebenarnya isinya kurang lebih sama dengan pasal 218 dengan pasal penghinaan presiden yang kita tolak di tahun 2019 gitu loh. Setiap orang yang menghina presiden, kepala negara dan lain sebagainya akan diancam pidana. Koridor penghinaan ini tidak jelas. Masyarakat seringkali belum mampu untuk selesai dalam mendebatkan mana kritik, mana penghinaan. Bisa jadi ketika kita sedang melakukan kritik dianggap penghinaan. Dan siapa yang paling tepat untuk mendefinisikan kritik dan penghinaan tersebut sampai sekarang tidak ada gitu. Jadi kita melihat bahwa pasal penghinaan presiden ini jelas sangat rentan dipakai untuk membungkam pihak-pihak yang tentunya tidak berpihak kepada pemerintah gitu. Ketika melakukan kritik kita dianggap menghina dan kemudian dipidana. Tidak hanya itu, ada pasal penghinaan pemerintah, pasal penghinaan kekuasaan umum, penghinaan lembaga negara. Intinya semua yang kita lakukan setiap hari mengkritik pemerintahan ini menunjukkan rasa sayang kita dengan kritik pada Republik, seringkali dan bahkan dengan RKUHP yang baru akan diancam pidana gitu. Nah, oleh karena itu kita sebagai mahasiswa dan saya di BEM UI bersama dengan berbagai elemen masyarakat sipil lainnya melihat bahwa ini adalah ancaman besar bagi demokrasi. Ketika kritik yang kita ajukan malah gampang sekali dianggap penghinaan, kita akan tidak punya ruang lagi untuk mampu berkembang dengan cara berpartisipasi penuh pada sistem politik dan pemerintahan. Tidak hanya itu, mahasiswa pun menyoroti pasal 273. Pasal ini nggak masuk ke dalam 14 isu krusial yang akan pemerintah bahas gitu loh. Jadi 25 Mei 2022 kemarin, pemerintah melalui tim perumus mengadakan rapat dengar pendapat di DPR, yang kemudian pemerintah mengeluarkan 14 isu krusial yang akan dibahas lagi. Tapi pasal 273 tidak dibahas di dalam isu krusial tersebut. Sehingga pasal 273 ini adalah tentang larangan unjuk rasa. Barang siapa yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada aparat yang berwenang mengadakan unjuk rasa, pawai dan demonstrasi yang kemudian menimbulkan huru-hara, keonaran dan juga mengganggu kepentingan umum akan diancam pidana selama 1 tahun. Ini jelas pasal yang luar biasa karet dan bermasalah gitu Mas Hanif kalau menurutku gitu loh. Gimana bisa Undang-Undang 9 tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum itu bilang bahwa kalau kita mau aksi, kalau kita mau demo ke jalan, kita ngasih pemberitahuan. Yang mana pemberitahuan ini tujuannya bukan minta izin, bukan kalau kita nggak ngasih pemberitahuan kita nggak boleh aksi, bukan, tapi menjalankan aksi tetap kebolehan, tapi menjalankan pemberitahuan tersebut tujuannya biar aparat mengamankan kita, biar kita mampu berpendapat dengan baik. Nyatanya dengan adanya pasal 273 di RKUHP seakan-akan kita harus ngasih pemberitahuan dulu baru boleh aksi, dan kalau nggak ngasih pemberitahuan kita harus dipidana. Baru masalah yang pertama. Masalah yang kedua, kalau kita menimbulkan huru-hara, keonaran, dan mengganggu kepentingan umum, kita diancam pidana. Definisi huru-hara dan keonaran ini definisi dari siapa? Jangan-jangan definisi dari aparat penegak hukum. Huru-hara dan keonaran versi tiap orang tentu berbeda. Dan bahkan kepentingan umum itu sampai sekarang tidak ada pendefinisian yang jelas. Jadi kami melihat pasal ini sangat karet dan amat rentan dipakai untuk menjerat kita-kita yang seringkali menjalankan kebebasan berekspresi kita di jalan. Dan oleh karena itu, BEM UI juga mengajak berbagai elemen masyarakat sipil, sampai sekarang juga sudah bersuara penuh untuk menolak RKUHP. Kenapa? Karena tidak hanya pasal-pasalnya bermasalah dan mengancam HAM dan juga demokrasi, tetapi proses pembahasannya pun tidak partisipatif. Sampai sekarang kita tidak dihadirkan dengan draft terbaru dari RKUHP tersebut. Kita menolak seakan menolak kosong gitu. Pemerintah katanya mau ngasih kita partisipasi dan lain sebagainya.
tapi nyatanya itu semua kosong. Apa yang mau kita partisipasikan jika kita tidak bisa melihat isi draftnya, gitu. Dan kemudian sepanjang pembahasan kita tidak pernah dihadirkan dengan meaningful participation, gitu. Kita nggak pernah dihadirkan dengan apa ya, partisipasi publik yang sejati, gitu loh. Pemerintah anggap RDP Sekawi itu sudah partisipasi publik, padahal berbagai kajian yang kita buat, audiensi yang kita buat sampai sekarang nggak dapat balasan. Mungkin itu sih alasan kenapa kita harus menolak RKUHP, karena tidak secara substansi saja, tapi proses pembahasannya dan bahkan keterbukaannya jauh dari kata demokratis. Sehingga ini adalah ancaman betul, ancaman yang amat serius bagi kebebasan sipil, bagi hak asasi manusia dan juga demokrasi. Mungkin begitu, Mas Hanif. Baik, makasih banyak Mas Melki atas pembukaannya. Ada beberapa poin yang saya catat, yaitu minimnya partisipasi publik, kemudian banyak sekali pasar-pasar karet dan merupakan turunan dari kolonialisme. Ya, sedikit cerita kalau teman-teman ingin mengerti tentang mengapa sih pasal RKUHP ini patut dipermasalahkan, di BEM UI sendiri sudah banyak sekali kajiannya selama beberapa waktu ini. Ya kurang lebih isinya seperti yang disampaikan oleh Mas Melki. Nah sekarang kita bergeser ke Mas Del Pedro. Selamat malam Mas Del Pedro. Malam, Mas. Yehe. Monggo bisa menyampaikan pendapatnya mengenai pasal RKUHP yang eh, sedikit memanas akhir-akhir ini. Baik, terima kasih Mas Maulana, juga teman-teman BEM Unair yang telah mengundang. Juga ketemu lagi sama Mas Melki. Kemarin juga baru diskusi bareng dengan Mas Melki. Sebelumnya saya mohon maaf, WhatsApp saya error, rusak, nggak bisa dibuka. Jadi kemarin tuh teman-teman Unair ada ngontak hari Jumat, terus saya nggak tahu lagi perkembangannya. Ternyata jadi live-nya saya gara-gara ada di DM juga, jadi akhirnya bisa bergabung juga. Jadi mohon maaf kalau telat karena terputus komunikasi WhatsApp-nya. Baik, kalau saya selamat malam mungkin teman-teman, perkenalkan saya adalah Pedro Marhen dari blog Politik Pelajar. Nah, kalau saya mau bilang seperti ini sebenarnya. Jadi kalau untuk apa pasal yang bermasalah atau apa dampak yang akan terjadi jika pasal RKUHP tersebut disahkan, mungkin sudah banyak yang mengulas dan membahas gitu. Apalagi tadi dari Melki gitu dan juga kajian dari BEM UI itu cukup komprehensif membahas itu gitu. Jadi saya coba mau melihat dimensi yang lebih luas lagi itu atau berbeda dari sekedar memahami RKUHP ini sebagai pasal-pasal yang bermasalah saja gitu. Nah, jadi saya mungkin lebih bicaranya ke sana karena pasal substansi materi saya yakin tadi sudah disampaikan juga oleh Melki, dan Melki mengawal betul dari 2019 sampai sekarang lewat tim koalisi bertemu Kemenkumham dan seterusnya. Nah, nanti substansinya akan lebih banyak dibahas Melki. Nah, jadi saya mau bilang kayak gini sebenarnya poinnya. Pada intinya RKUHP ini dimaknai sebagai satu persoalan yang dimana legislatornya, pembuat peraturan perundang-undangnya, baik dari tingkat legislatif, kita anggap DPR, dan juga eksekutifnya, pemerintahan, yaitu melalui Kemenkumham, tidak memaknai apa yang terjadi di dalam lapangan gitu. Jadi kan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu kita membentuknya itu dengan berbagai aspek gitu. Ada aspek sosiologis, aspek yuridis, kemudian aspek filosofis gitu. Jadi dalam aspek yuridis dan filosofisnya mungkin memenuhi gitu. Tapi dari sosiologisnya dia nggak tahu bagaimana kondisi penegakan hukum di Indonesia, bagaimana kondisi demokrasi di Indonesia, bagaimana kondisi kebebasan sipil di Indonesia gitu. Jadi nggak ada sense pengetahuan gitu atau rasa kepekaan dari pemerintah pembentukan undang-undang ini dalam produk yang dihadirkan gitu. Jadi kita bisa bilang gitu bahwa dalihnya pemerintah atau DPR bilang ini adalah undang-undang yang terbaik, dibuat oleh guru-guru besar, dibuat oleh orang-orang hebat begitu, dan ini salah satu produk yang mau coba Indonesia nasionalisasikan gitu, karena ini produk kolonial kemudian di Indonesia kan gitu. Nah, tapi kita lihat peraturan yang baik, peraturan yang bagus, kalau misalnya ditertibkan atau dipergunakan oleh satu instrumen yang buruk gitu, dia akan menjadi produk yang buruk gitu. Nah, apakah produk yang baik ini tidak memiliki celah gitu? Nah, produk
yang dihasilkan RKUHP itu rentan atau banyak memiliki celah gitu, yang untuk dipergunakan mengkriminalisasi, membungkam dan seterusnya gitu. Jadi dengan undang-undang yang sekarang aja gitu, dengan KUHP yang sekarang yang tidak secara eksplisit atau secara makna bisa digunakan sebagai celah, itu digunakan untuk mengkriminalisasi, apalagi dengan RKUHP yang tidak secara legit gitu atau secara ketat mengatur gitu. Jadi di situ masih ada celah-celah yang bisa dipergunakan. Kayak misalnya bilang soal perubahan dari rezim administrasi kepada rezim sanksi gitu. Itu terlihat dalam pasal terkait demonstrasi yang harus menggunakan izin gitu. Misalnya disebut bahwa kalau diskusi Melki dengan Prof Edi kan bilang dia bahwa ini lebih soft dari Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 terkait menyatakan pendapat di muka umum. Lebih soft gitu karena ini tidak perlu 3 hari kalian memberikan surat izin, tapi hari ini besok mau aksi, hari ini kasih surat izin udah bisa gitu. Nah tapi kita lihat sanksinya gitu. Kalau di sebelumnya dibubarkan, kalau di sekarang ini dikasih pidana gitu. Nah bagaimana undang-undang yang dianggap baik ini apakah tidak akan digunakan sebagai celah untuk nantinya mengkriminalisasi atau menangkap demonstran gitu. Jadi ketika nanti ada demo, sanksinya bukan dibubarkan tapi dipenjara gitu dengan celah lewat peraturan perundang-undangan. Nah, jadi saya mau bilang poinnya bahwa tidak ada satu bentuk peraturan perundang-undangan yang hari ini dilahirkan oleh legislatif kita yang dapat diterima oleh masyarakat gitu. Itu kita lihat dalam Omnibus Law, terus kemudian dalam RUU KPK, Minerba, bahkan sampai RKUHP hari ini gitu. Nah, jadi pertanyaan saya sebenarnya apakah ada ketidakmampuan dari para legislatif kita gitu ataupun pemerintah untuk membentuk satu peraturan perundang-undangan? Kenapa setiap bikin peraturan perundang-undangan selalu ditolak masyarakat? Itu kan jadi pertanyaan besar ya gitu. Jangan-jangan undang-undang yang dibuat dalam 2 periode belakangan ini atau 8 tahun ini adalah semua undang-undang bermasalah gitu. Baik dari pasal per pasalnya ataupun dari politik hukumnya ataupun dari tata cara peraturan pembentukan perundang-undangannya gitu. Itu kan yang jadi presiden buruknya gitu, di luar pasal per pasal dari RKUHP. Jadi kita melihat satu ketidakmampuan dari legislator kita dan pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-undangan belakangan hari ini. Nah itu jadi poin utama yang disoroti itu gitu. Karena undang-undang hari ini yang hadir dapat penolakan semua gitu. Itu kan jadi pertanyaannya. Nah lalu kedua saya mau ngomong seperti ini. Jadi undang-undang ini dibuat atau dirancang itu didasarkan pada kematian 5 orang demonstran teman-teman kita di 2019 lalu gitu. Jadi undang-undang ini bukan hanya dari sekedar pasal bermasalah, tapi proses pembuatannya atau dia memakan korban gitu. Jadi apakah bisa gitu, seandainya misalnya ini diperbaiki sedemikian rupa gitu atau diperbagus sedemikian rupa gitu. Tapi pertanyaan besarnya apakah bisa terlebih dahulu orang-orang yang menjadi korban terkait penolakan RKUHP 2019 itu mendapat keadilan dulu dari negara gitu. Jadi saya mau bilang bahwa poinnya undang-undang ini bukan hanya tidak bisa disahkan atau tidak bisa dibahas lagi itu karena hanya pasal bermasalah itu, tapi undang-undang ini tidak bisa dilanjutkan atau tidak bisa disahkan karena telah memakan korban 5 orang yang sampai hari ini korbannya tidak mendapat tanggung jawab dari negara. HP ini karena ada pasal bermasalah juga meminta pertanggungjawaban negara terhadap 5 korban demonstrasi sebelumnya gitu. Karena mereka adalah korban dari produk undang-undang yang buruk ini gitu. Produk dari ketidakbisaan negara atau melalui pemerintah dan legislatifnya untuk membuat peraturan perundang-undangan sehingga harus memakan korban dan memaksakan kehendak mereka untuk disahkan itu. Apakah ketika nanti tanggal 28 kita demonstrasi tidak menutup kemungkinan akan terjadi korban lagi? Seandainya negara memaksakan untuk mengesahkan RKUHP gitu. Dan apakah pasca RKUHP disahkan tidak akan memakankan korban lagi gitu. Nah itu yang mau jadi sorotan poin saya. Jadi yang pertama adalah bahwa
RKUHP ini merupakan satu peraturan perundang-undangan yang dimana fakta hukumnya dengan fakta yang terjadi di masyarakatnya itu berbeda. Gitu. Pemerintah gagap dan buta melihat bagaimana tubuh kultur kepolisian yang begitu arogan, begitu represif, begitu menggunakan kekerasan dan seterusnya. Kemudian nanti dilegitimasi oleh RKUHP ini. Lalu yang poin kedua adalah bahwa persoalan RKUHP bukan hanya persoalan pasal per pasal, tapi melainkan ini undang-undang yang dibentuk di atas kematian 5 orang yang sampai hari ini belum mendapat pertanggungjawaban negara. Nah, itu 2 poin utama. Lalu kemudian yang ketiga yang mau saya bilang adalah sebenarnya tanpa atau sebelum ada RKUHP ini kita sudah mendapatkan represi dan kita sudah mendapatkan satu penyempitan ruang kebebasan sipil gitu. Misalnya ada yang pasal yang terkait kalau demo tidak ada izin itu kita akan ditangkap dan seterusnya gitu. Nah, jauh dari itu teman-teman aliansi pelajar atau teman-teman pelajar di kota manapun ketika mau aksi dari stasiun atau dari rumahnya ke titik aksi dia sudah ditangkap di jalan gitu dengan dalih yang tidak jelas gitu. Dengan dalih ingin dianggap membuat kerusuhan, keonaran ataupun dianggap sebagai anarko gitu sehingga ditangkap sebelum nyampe titik aksi gitu. Nah, apalagi kemudian nanti jika ada undang-undang RKUHP yang kemudian mengatakan jika menimbulkan keonaran akan ditangkap gitu. Itu semakin melegitimasi, semakin memberikan alasan. Jadi sebenarnya RKUHP ini pasal-pasal bermasalahnya hanya akan dijadikan alasan untuk menangkap yang hari ini tidak ada alasannya. Saya kita hari ini ditangkap gak ada alasannya, dikriminalisasi, dikait-kaitan. Nah, nanti kalau ketika ada RKUHP mereka punya alasan gitu. Kurang lebihnya seperti itu RKUHP yang mau dibentuk gitu. Jadi kalau misalnya berbicara semua bisa kena, memang benar gitu, semua bisa kena gitu. Itu mulai dari siapapun bisa kena karena rentan menyerang aktivitas warga sehari-hari gitu. Kegiatan sehari-hari warga itu gampang diserang gitu, gampang untuk dikriminalisasi dengan RKUHP tersebut. Nah, itu 3 poin utama yang mau saya sampaikan sebagai pengantar. Mungkin kita diskusi bisa lebih lanjut lagi. Dan juga mungkin nanti ada tambahan-tambahan dari teman-teman. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Nah, makasih Mas Del Pedro atas penyampaiannya. Benar tadi ada dirangkum menjadi 3. Ada yang kematian 5 orang, kemudian semakin mendapat represi dan lain sebagainya. Nah, dan yang menjadi menarik ini akhir-akhir ini di media sosial khususnya teman-teman banyak yang menaikkan tagar semua bisa kena. Nah, terus ada juga foto calon tahanan 001 RKUHP. Nah, itu banyak yang tanya ke saya. Kira-kira jawabannya seperti apa nih untuk hal tersebut? Monggo Mas Melki dulu. Sebenarnya kalau tagar semua bisa kena, itu adalah refleksi dari teman-teman Indonesia tentang bagaimana RKUHP ini mampu menjerat kita semua di masa mendatang gitu loh. Seperti misalnya, ada pasal tentang larangan unjuk rasa, pawai, demonstrasi tanpa pengetahuan dan lain sebagainya gitu loh. Masyarakat Indonesia ini beragam gitu loh. Ada yang menjalankan ekspresinya lewat beramai-ramai di jalan, ada yang menjalankan ekspresinya lewat pengajian, ada yang menjalankan ekspresinya lewat demonstrasi, ada yang menjalankan ekspresinya lewat beragam cara. Tapi yang jelas masyarakat Indonesia ini luar biasa majemuk dan sangat interaksi sosialnya luar biasa tinggi gitu loh. Bayangkan berapa banyak orang yang bakal dijerat kalau berkumpul-kumpul di jalan tapi tanpa memberi pemberitahuan kepada aparat kepolisian gitu loh. Bayangkan berapa banyak orang yang dapat dikenakan pasal penghinaan presiden. Bayangkan berapa banyak orang yang dapat dikenakan pasal penghinaan pemerintah gitu misalnya. Teman-teman mengantri di Dukcapil, kemudian kesel gara-gara tidak dapat nomor antrian. Memaki-maki Dukcapil di luar, kena pasal penghinaan pemerintah. Lembaga negara ini mau diluaskan sampai mana kalau pakai teori-teori lembaga negara di hukum tata negara? Bahkan sekolah SD negeri, SMP negeri, SMA negeri itu termasuk lembaga negara. Masa kita menghina SMA, SD, SMP juga termasuk penghinaan terhadap pemerintah dan dipidana gitu? Semua bisa kena. Belum lagi dengan itu, pasal kohabitasi yang batasannya nggak jelas gitu. Unggas masuk pekarangan rumah orang lain. Tanpa sengaja ayam peliharaanmu masuk pekarangan rumah orang lain, kamu dipidana gitu loh. Hukum yang hidup yang dan berlaku di masyarakat akan dipidanakan juga gitu loh. Katanya untuk mengakomodir hukum adat, tapi salah. Misalnya di suatu komplek, di suatu daerah RT RW punya hukum tertentu gitu loh. Yang tidak diatur di dalam hukum pidana.
kita kemudian baru datang ke RT tersebut, kita nggak tahu kita melanggar hukum, kita tetap bisa dipidana dengan pasal 2 tentang living law gitu. Semua bisa kena. Jadi ini ada refleksi tentang bagaimana KUHP ini tidak menyelesaikan masalah. Penjara itu sudah penuh, over criminalization gitu. Kita bisa bayangkan bagaimana penjara kita tidak lagi memiliki kemampuan untuk membina orang-orang di penjara agar menjadi lebih baik. Kita bisa melihat bagaimana fasilitas penjara di Indonesia tidak mampu memfasilitasi orang-orang untuk berubah menjadi lebih baik dan bermasyarakat kembali. Bagaimana dengan KUHP jika dia diundangkan? Semua orang bisa kena, semua orang bisa dijerat pidana, semua orang bisa dipenjara. Penjara semakin penuh. Ini tidak menyelesaikan permasalahan. Begitu juga dengan baju calon tahanan 001 RKUHP. Itu temanku pakai baju itu di aksi tanggal 21 Juni kemarin gitu. Jadi itu juga refleksinya sendirilah gitu. Namanya Theo Nicholas, dia kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI. Dia pakai baju itu kemudian di aksi tanggal 21 Juni, itu juga refleksi dirinya sendiri bahwa ya udah gitu loh. Ketika semua orang bisa kena, semua bisa kena, semua dari kita akan menjadi tahanan karena RKUHP yang dibuat dengan serampangan gitu. Jadi oleh karena itu sebenarnya itu adalah refleksi kita semua, dan ya mungkin DPR dan pemerintah mengharapkan itu tidak sekedar menjadi refleksi lagi, tapi menjadi implementasi dari apa yang sudah mereka rancang selama ini. Tapi ya kalau aku sih mikirnya ya kita harus menolak sekencang-kencangnya sebelum refleksi itu tidak menjadi imajinasi lagi gitu, Mas Hanif. Nah, baik, makasih Mas Melki. Nah, kemudian Mas Del Pedro, bagaimana tanggapan terkait hashtag semua bisa kena dan kaos tulisan calon tahanan 001 RKUHP? Oke, baik. Jadi kalau saya mau bilang kayak gini, tagar semua bisa kena, terus kemudian bentuk protes dari teman-teman BEM UI menggunakan baju tahanan RKUHP 01 itu setidaknya dia mau menggambarkan gitu bahwa sebelum menjelang atau sebelum menuju terhadap reformasi KUHP gitu atau sebelum adanya RKUHP baru gitu, banyak persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dulu di dalam tahap pelaksanaannya. Banyak persoalan yang harus diselesaikan dulu di dalam tubuh instansi kepolisian, terus kemudian lembaga-lembaga negara lainnya gitu. Baru akhirnya menuju satu reformasi KUHP yang baru gitu. Karena kalau tidak menggambarkan itu tadi, semua bisa kena dan calon tahanan RKUHP 1 itu akan menjadi satu gambaran bahwa berbedanya satu poin produk peraturan undang-undang dengan tahapan pelaksanaan di lapangannya. Jadi sebenarnya saya membayangkan gitu, kalau misalnya RKUHP ini disahkan gitu, kemudian ada protes, artinya kan langsung semuanya dapat ketika diundangkan gitu, kemudian sah, artinya berlaku sejak itu diundangkan, itu artinya kan langsung menimbulkan protes mungkin, dan akan terjadinya penangkapan itu gitu. Jadi mungkin dari tahanan RKUHP 001 itu ke 001 ke 100 tuh cepet tuh. Kayak nanti kita mungkin punya statistik kayak COVID gitu. Kalau COVID per hari 500 orang, 200 orang. Nah, kita nanti punya statistik itu per hari yang kena RKUHP berapa gitu. Yang dipidana terkait RKUHP pasal-pasal yang kita sorot berapa orang gitu. RKUHP yang terkena penghinaan presiden berapa orang nih. Nah, jangan-jangan sampai tahap sana gitu. Karena melihat potensi yang banyak bakal terkena gitu, baik melalui pasal. Sebenarnya kan kalau kita soroti kan intinya yang jadi persoalan tuh dua gitu, bahwa sederhananya ya saya gambarkan bahwa kalau nggak izin demonstrasi, kemudian demonstrasinya menyebabkan keonaran, itu akan dipidana. Terus yang kemudian adalah yang kedua, menyerang presiden, wakil presiden, kekuasaan umum baik offline maupun online gitu, itu akan dipidana. Nah itu kan kurang lebih 2 poin utamanya gitu. Makanya tajuknya dipakai semua bisa kena. Gitu. Nah dari situ kan tergambar gitu bahwa sebelum adanya RKUHP ini yang selalu dikenakan adalah 2 persoalan itu gitu. Nah, kemudian diadakan RKUHP ini. Nah, tadi yang disebut bahwa ini dia hanya menyerang aktivis atau masyarakat sipil pada umumnya gitu. Fans K-pop ataupun masyarakat biasa, masyarakat awam atau apapun juga bakal kena gitu. Karena adanya RKUHP ini. Nah, maksud saya mau bilang bahwa poinnya menarik gitu kalau misalnya banyak lagi campaign terkait hal yang menyinggung itu gitu, kayak tadi soal semua bisa kena ataupun
soal tahanan RKUHP gitu. Itu jadi satu gambaran bahwa produk yang mau dihadirkan dengan kenyataan di lapangannya itu jauh berbeda gitu. Sehingga itu menjadi gambaran bagi pemerintah ketika mau membuat peraturan perundang-undangan. Itu mungkin Mas. Oke, makasih Mas Melki dan Mas Petro. Nah, ini di kolom chat ada pertanyaan. Izin nanya Bang, itu draft RKUHP dibuka kepada publik, Mas Melki. Putus-putus Mas. Putus tadi. Oh, sorry, saya ulangin. Ada pertanyaan di kolom komentar terkait draft RKUHP ini apakah sudah dibuka kepada publik. Nah, itu. Monggo, Mas Melki. Draft RKUHP kepada publik, menurut gua yang harus takut tuh bukan kita lagi gitu, tapi justru yang harus lebih takut adalah pemerintah dan DPR. Karena tidak dibukanya draft RKUHP aja masyarakat semarah ini, apalagi ketika dibuka draft RKUHP itu. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai sekarang salah satu tuntutan dari teman-teman Aliansi Nasional adalah membuka draft RKUHP. Pertama, karena itu adalah hak kita sebagai masyarakat untuk mengetahui betul perancangan produk hukum yang akan menjerat kita semua, yang akan berdampak bagi kita semua, yang akan berlaku secara legal bagi kita semua. Selain itu, mengetahui draft rancangan undang-undang adalah amanat dari konstitusi dan juga hukum. Undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan mengamanatkan sebuah rancangan peraturan itu untuk diberitahukan dulu kepada warga negara sebelum dia kemudian dibahas. Gitu. Pembahasan tingkat 1 tuh udah kemarin, dan ini sudah menuju pembahasan tingkat 2. Harusnya ketika ada perubahan, masyarakat tuh harus tahu betul apa yang terjadi, apa yang diubah, apa yang kemudian akan berdampak bagi dirinya sendiri. Sekarang kita belum dihadirkan sama itu. Kemarin DPR juga sempat sempat melakukan banyak sekali pernyataan di media-media tentang draft RKUHP itu. Kita di BEM UI bikin publikasi, dicari draft RKUHP hilang. Tapi apa Arteria Dahlan, Pak Arsul Sani, Pak Nasir Jamil, dan teman-teman di Komisi 3 DPR malah aneh-aneh dan lain-lain jawabannya gitu loh. Ada yang bilang draft RKUHP sama kayak 2019, mudah-mudahan sama kayak 2019. Ada yang bilang draft RKUHP akan segera dibuka, draft RKUHP tidak dirubah dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin draft RKUHP itu nggak diubah gitu loh. Pemerintah aja melalui tim perumus mengajukan 14 isu krusial yang ada perubahannya gitu loh. Dan sampai itu juga Prof. Edi tidak menjawab pertanyaan saya waktu tentang bagaimana draft RKUHP ini tidak dibuka. Jadi jawabannya draft RKUHP sampai sekarang belum dibuka. Dan gue juga nggak tahu sampai kapan kita harus menunggu draft RKUHP ini dibuka. Tapi kecenderungan pemerintah adalah melewat beberapa kali proses perancangan undang-undang, Omnibus Law itu dibuka pada publik tuh bentar banget langsung diketok palu gitu loh. Sekarang kita sudah punya banyak sekali informasi tentang betapa ngawurnya RKUHP. Jadi sebelum draft itu dibuka pada publik, silakan tolak sebesar-besarnya. Karena ketika draft itu kemudian dibuka, artinya pemerintah sedang berusaha untuk mengesahkannya secepat-cepatnya. Begitu, Mas. Iya. Bagaimana, Mas Del Pedro? Apakah terkait hal ini? Oke. Jadi gini ya, kalau misalnya ada orang bikin satu barang yang jelek gitu, yang tahu bakal dihina orang, yang tahu bakal dicaci maki orang, yang tahu bakal memberikan dampak buruk, pasti dia selalu menutup-nutupi gitu. Jadi dia akan sekuat tenaga mempermak itu dulu menjadi cantik, menjadi bagus gitu. Baru akhirnya dia berani tunjukkan ke orang itu. Jadi sekarang gitu tuh prosesnya. Kalau kita lihat pernyataan-pernyataan dari Prof. Edi gitu, saya takut untuk ini membuka ke publik gitu. Saya mau perhatikan dulu ada typo-nya nggak, ada salah ketiknya nggak, ada ABCD-nya nggak gitu. Karena dia tahu gitu bahwa batas kemampuan legislator kita gitu, baik dari pemerintahan atau eksekutifnya membuat undang-undang tuh nggak punya kemampuan. Jadi harus melalui proses tahapan-tahapan untuk mempercantik itu gitu. Jadi ibaratnya masih dandan terus nih sekarang nih, biar pede untuk tampil di publik gitu. Karena barangnya jelek gitu, dasarnya buruk gitu. Nah, jadi sebenarnya yang mau saya bilang adalah sebagus-bagusnya kosmetik gitu, secantik-cantiknya dia mempercantik barang yang busuk, itu akan tetap busuk gitu. Dan orang akan tahu bahwa itu busuk gitu. Sejak awal proses pembuatannya, tahapannya, dan seterusnya gitu. Nah, jadi
sebenarnya yang menjadi persoalan adalah bagaimana belakangan hari ini membentuk peraturan perundang-undangan selain tidak melibatkan partisipasi publik adalah terkait transparansinya, keterbukaannya, gitu. Bagaimana kita bisa berdebat secara secara setara dengan mereka pembentuk peraturan perundang-undangan yang begitu tahu seluk-beluk dan dari draft tersebut gitu. Bisa kita berdebat terus kita dibilang kamu ini nggak paham, kamu ini nggak tahu, nggak baca selengkapnya dan seterusnya. Ya karena kita nggak dibuka, kita nggak punya akses ke sana. Sedangkan mereka punya akses ke sana gitu. Kita tidak punya akses aja gitu menganalisa dari draft sebelumnya dan seterusnya, menemukan beberapa kecacatan gitu atau beberapa pasal-pasal bermasalah, apalagi jika dibuka gitu. Jadi saya khawatirnya sebenarnya ini kan ada 700 lebih pasal. Itu kalau dibuka ke publik itu yang bermasalah mungkin lebih dari 5 pasal krusial itu dan juga tambahan 14 pasal sebelumnya gitu. Jadi bisa lebih dari pasal itu gitu. Oleh karena itu sedang terus dipercantik gitu. Dan terus coba ditutup aksesnya agar nanti dekat dengan pengesahan jadi langsung disahkan gitu tanpa melibatkan bagaimana pandangan atau istilahnya review gitu dari warga gitu, sebagai partisipasinya. Nah, jadi kalau misalnya disebut apa partisipasi warga dalam RKUHP ini, partisipasi warga hanya sebatas sebagai korban. Gitu. Jadi kita berpartisipasi dalam RKUHP, tapi partisipasinya sebatas sebagai korban. Nah, itu. Jadi melihat ketakutan pemerintah untuk membuka draft RUU KUHP ini ke publik itu. Kalau dia yakin ini hasil guru besar yang begitu indah, begitu cantik, ibaratnya sebuah mahakarya gitu, ya dibuka ke publik. Kenapa takut? Kan yang bikin orang hebat gitu, yang bikin orang-orang pintar, kenapa takut gitu? Dibuka ke publik. Dibuka dong gitu. Itu kan teman-teman BEM UI sampai bikin somasi, sampai bertemu Menkumham hanya untuk membuka ya. Ini BEM UI aja nggak dibuka draftnya bisa bikin kajian 50-30 halaman. Ini kalau dibuka draftnya saya yakin kajian BEM UI ini 100 halaman ini. Gitu. Itu mungkin yang mau saya sampaikan gitu. Jadi bahkan dalam prosesnya pun ini sudah bermasalah. Gitu. Jadi terlepas dari pasal-pasalnya, prosesnya pun telah bermasalah gitu. Mungkin saya kembalikan Mas. Nah, makasih Mas Del Pedro dan Mas Melki. Ada pertanyaan lagi dari kawan kita, Fatih Sabil. Sebagai mahasiswa, langkah apa yang bisa kita lakukan? Nah, monggo Mas Melki. Sebagai mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya jawabannya simpel ya. Menolak RKUHP itu tuh bukan sekedar tanggung jawab mahasiswa hukum. Menolak RKUHP ini bukan sekedar tanggung jawab mahasiswa. Tapi menolak RKUHP ini adalah tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Karena menolak RKUHP ini adalah salah satu jalan untuk kita dapat bersuara lagi di masa mendatang. Menolak RKUHP adalah kewajiban bagi kita yang nantinya ketika RKUHP ini sah, kita akan menjadi subjek hukum yang akan terjerat maupun memakai RKUHP ini. Gitu. Dan oleh karena itu sebenarnya menolak RKUHP menjadi kewajiban bagi semua, termasuk mahasiswa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat pola yang pemerintah lakukan akhir-akhir ini. Kita berapa kali berdebat dengan Prof. Edi, baik di audiensi maupun di forum umum. Prof. Edi berkali-kali mengatakan bahwa akan segera kami rancang. Ini adalah mahakarya dari ratusan profesor se-Indonesia, puluhan profesor se-Indonesia. Bahkan sampai ada yang meninggal, ini, itu, dan lain sebagainya. Ini mahakarya puluhan tahun. Kalian tidak membaca, kalian tidak mengerti, silahkan baca buku satu dan lain sebagainya. Seakan-akan publik ini dianggap bodoh semua, gitu loh. Seakan-akan yang paling pintar dan paling ngerti RKUHP adalah tim perumus, pemerintah, dan DPR, gitu loh. Seakan-akan ada gap yang sangat jelas pengetahuan kita dan mereka. Yang ingin saya sampaikan adalah, betul kata Pedro tadi, dengan tidak dibuka draft aja kita bisa menganalisis banyak kesalahan, apalagi dengan dibuka draft gitu. Dengan tidak dibuka draft aja kita, orang-orang yang saat ini menonton live ini, maupun kita bertiga yang sedang berbicara di live ini, kita tahu betapa berbahayanya RKUHP. Tapi nyatanya dengan adanya gap yang diciptakan oleh pemerintah tadi, produksi ketakutan yang diciptakan oleh pemerintah, produksi apa ya, sesat pikir yang diciptakan juga oleh pemerintah, seakan-akan masyarakat jadi takut berpendapat karena menganggap dirinya tidak mengerti.
Jadi selain melawan, yang paling penting adalah menciptakan ataupun membuat banyak orang juga melawan. Gitu. Itu langkah kedua. Yang ketiga adalah setelah RKUHP sah dan amit-amitnya RKUHP sah menjadi sangat buruk, kita masih punya banyak sekali pekerjaan rumah. Selain menolak RKUHP yang luar biasa bermasalah, entah kita kemudian mau menolak lewat bagaimana caranya lagi setelah RKUHP yang amit-amit jeleknya ini sah gitu. Kita masih punya rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana yang luar biasa semeraut, kita masih punya banyak lagi hukum-hukum pidana yang produk-produknya tidak jelas dan lain sebagainya. Jadi selain melawan dan mengajak banyak orang untuk melawan, yang paling penting adalah tetap dan terus melawan. Begitu, Mas. Oke. Nggih, monggo dari Mas Pedro tentang peran dan langkah mahasiswa yang dapat dilakukan terkait hal ini. Oke, jadi ada peran dan langkah jauh, ada peran langkah dekat dan sederhana. Peran langkah dekat dan sederhananya adalah tidak mempercayai segala omongan Prof. Edi dan juga Arteria Dahlan. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa. Untuk langkah terdekat dan sederhananya. Karena apa yang mereka sampaikan itu isinya tidak masuk ke dalam perdebatan yang setara gitu. Jadi selalu membawa ke dalam persoalan personal gitu. Terus kemudian membawa ke persoalan bahwa kita sebagai muridnya gitu, tidak dianggap tidak tahu. Jadi ada satu bentuk kejahatan atau yang bisa menjadi satu sejarah buruk gitu, bahwa hari ini pemerintahan membentuk satu cara pandang bahwa warganya dianggap tidak tahu apa-apa gitu. Jadi nanti ke depan kita takut untuk mengkritisi apapun. Saya yakin banyak dari teman-teman mahasiswa takut berbicara RKUHP karena takut dianggap tidak paham gitu. Padahal sebenarnya dia mencoba menganalisis lewat media, lewat bacaan, lewat infografis, tapi dia takut mengungkapkan itu karena dia akan selalu dianggap tidak tahu, tidak kompeten. Jadi nggak mau untuk speak up di publik karena takut diserang. Itu kan satu jadi budaya buruk itu ke depannya. Ketika itu terjadi, nanti khawatirnya apapun yang dikeluarkan kita nggak berani menyampaikan. Jadi itu pertama, kita harus memiliki delegitimasi atau menaruh standar kita lebih merendahkan mereka gitu. Biasa kita dipandang rendah kan. Nah, sekarang kita harus mengatur posisi kita yang rendahkan dia gitu. Jadi itu langkah terdekat yang bisa kita lakukan. Lalu langkah keduanya, bagaimana mahasiswa bisa menolak RKUHP. Ya salah satunya karena kita percaya gitu bahwa ada beberapa kanal yang tersedia hari-hari ini gitu. Ada kanal yang kita sebut sebagai kanal di parlemen, ada yang kita sebut sebagai kanal litigasi dan seterusnya. Nah, kedua hal ini harus dijalankan dan itu sudah dijalankan oleh teman-teman. Ada yang teman-teman RDPU dan seterusnya ke DPR masukin kajian dan seterusnya. Terus ada juga nanti mungkin yang akan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, lalu ada jarak tempuh yang harus kita lakukan, ya walaupun terkenal klasik ataupun sering kita lakukan, yaitu adalah dengan demonstrasi gitu. Mungkin bagaimana demonstrasi ini bisa kita kualitaskan gitu, lebih dikualitaskan untuk bagaimana bisa menghadang RKUHP ini. Jadi saya teringat dulu di 2019 itu ada dosen guru besar pakar hukum juga di UGM itu Uceng, Pak Uceng, Zainal Mokhtar Arifin, dia bilang keluarkan satu terminologi yang menarik buat kita gitu, yaitu civil disobedience gitu, atau pembangkangan sipil gitu. Nah, itu kan tidak terrealisasikan di 2020-2021. Nah, mungkin itu bisa kita realisasikan dalam rangka menghadang RKUHP itu gitu. Jadi bagaimana pembangkangan sipil itu terjadi, silahkan dimaknai masing-masing oleh para penonton live Instagram ini. Mungkin itu. Terima kasih Mas Maulana. Oke. Nah, tadi sempat bilang tentang aksi. Nah, saya baca di UI sendiri di hari ulang tahun Presiden Jokowi itu mengadakan aksi. Nah, kok lucu ya, biasanya ketika ulang tahun itu diberi kue. Nah, ini kado spesial dari BEM UI untuk Presiden. Nah, mungkin bisa dijelaskan karena ya teman-teman Surabaya mungkin banyak yang belum mengerti tentang hal. Monggo, Mas Mel. Sama Mas Hanif ini kayaknya kurang informasi karena kita juga ngasih kue kok ke Pak Jokowi waktu itu ditiup lilin bareng. Jadi kita niup lilin juga buat Pak Jokowi, kita nyanyiin lagu selamat ulang tahun juga gitu loh. Yang kemudian dibalas dengan hashtag tangkap Melki dan tangkap Bayu ya di Twitter gitu ya. Cuman ya udahlah gitu. Itu sebenarnya
kenapa sih kita menjalankan aksi gitu loh. Jawabannya sederhana gitu loh. Ini ulang tahunnya Pak Jokowi gitu loh. Kita tidak tahu Pak Jokowi akan hidup berapa puluh tahun lagi gitu loh. Tapi yang jelas berapa puluh tahun lagi Pak Jokowi hidup, dan ketika ia mengesahkan RKUHP tahun ini akan menjadi ulang tahun dia yang terakhir tanpa KUHP yang bermasalah gitu, dengan RKUHP yang bermasalah nantinya gitu. Jadi dia akan menjalankan puluhan tahun berikutnya dengan RKUHP yang bermasalah. Jadi kita ingin ingatkan gitu loh, semasa sekarang jika beliau kemudian tidak berhenti untuk menakut-nakuti kita dengan RKUHP yang bermasalah ini akan menjadi ulang tahun terakhir beliau dengan KUHP yang masih bisa kita harapkan gitu loh. Dengan KUHP yang tentunya lebih baik dibanding RKUHP. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin melakukan sebuah hal untuk menghormati Pak Jokowi. Cara kami menghormati Pak Jokowi adalah dengan membuat beliau sebagai pimpinan negara yang tetap pada track yang benar. Kami melihat jika beliau kemudian menutupi draft RKUHP, jika beliau kemudian menolak untuk transparan dalam membahas RKUHP, dan jika beliau kemudian tidak mau membuang pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, maka beliau tidak dalam track yang benar sebagai pemimpin negara maupun pemimpin pemerintahan. Beliau sedang melakukan tindakan yang salah. Bahkan beliau melanggar hukum karena tidak membuka draft RKUHP dan memberikan partisipasi masyarakat yang sejati. Bahkan beliau sedang menciptakan sebuah negara yang akan takut untuk berpendapat dan diancam HAM dan demokrasinya jika beliau tidak membuang pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP. Jadi kado kita apa? Kita berikan kado somasi. Jika Pak Jokowi 7 kali 24 jam tidak menjawab tuntutan-tuntutan kami, maka 7 kali 24 jam dari kami berikan kado ulang tahun tersebut, peringatan tersebut, kami akan mengadakan aksi yang jauh lebih besar, dan kami akan mengadakan aksi yang bahkan tidak akan pernah dilihat oleh Pak Jokowi lagi gitu loh. Karena ketika Pak Jokowi kemudian mengesahkan RKUHP, kami susah aksi, kami tidak akan menjalankan hal yang dirindu-rindukan Pak Jokowi. Katanya kan Pak Jokowi rindu aksi, rindu demonstrasi gitu loh. Ketika RKUHP sah, kami tidak akan bisa melaksanakan itu lagi. Jadi itu kemudian yang akan menjadi salah satu semangat kami juga. 7 kali 24 jam dari ulang tahun Pak Jokowi adalah tanggal 28 Juni. Sampai sekarang kita masih belum mendapatkan respon apapun, bahkan yang negatif aja enggak, apalagi yang positif dari Pak Jokowi gitu loh. Begitu juga dari DPR, Puan Maharani dan kawan-kawan tidak memberikan respon apapun yang baik bagi kita. Sehingga 7 kali 24 jam kita akan melayangkan sebuah gerakan yang besar, kita akan turun ke jalan, dan kita akan bersuara sebelum suara kita dibalas penjara dengan RKUHP. Begitu, Mas. Oke, berarti tanggal 28 merupakan batas 7 hari dari apa yang dikirimkan oleh teman-teman BEM UI. Nah, tanggal 28 masih ada 2 hari lagi ya. Sepertinya bisa kita tunggu bagaimana kelanjutannya. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik dari kolom chat. Dengan tiadanya transparansi terhadap masyarakat luas, membuktikan bahwasannya tidak ada kesiapan dan tidak ada kepercayaan lagi dari pemerintah terhadap masyarakat. Seakan-akan pemerintah adalah kekuasaan tertinggi dalam negara ini. Nah, jika somasi serta aksi penolakan bukan solusi, langkah apa yang dapat kita ambil untuk menegaskan bahwasanya ini benar-benar harus ditolak? Monggo, Mas Del Pedro dulu lah. Sorry Mas, tadi langkah apa? Somasi dan apa? Sorry, keputus. Ya, langkah somasi dan aksi penolakan. Jadi pemerintah menganggap bahwa masyarakat itu tidak perlu untuk ikut campur terhadap hal ini. Oke. Apa ya? Saya tadi coba mungkin Bapak berkomentar sedikit terkait aksi teman-teman simbolik terkait ulang tahun Presiden Jokowi gitu. Biasanya kan ulang tahun tuh jadi refleksi gitu buat kita mengetahui 1 tahun belakangan ini kita sudah melakukan apa gitu. Kita melakukan perbuatan, melakukan hal-hal apa gitu, baik atau buruk kayak gitu. Nah, mungkin kado ulang tahun itu juga untuk merefleksikan gitu. Sebenarnya periode Jokowi ini sudah membuat hal buruk atau baik apa aja gitu. Nah, jadi sebenarnya yang mau disebut, mau dibilang adalah kalau bisa ditanya langkah apa yang bisa kita lakukan gitu, balik lagi ke yang tadi gitu, bahwa somasi telah dilakukan, terus kemudian jalur-jalur litigasi juga sudah dilakukan, jalan terakhir adalah aksi gitu. Aksi yang harus dikualitaskan bentuknya gitu. Dalam hal penolakan undang-undang kan kita sebenarnya sudah kalah berkali-kali ya
Dari 2019 kita kalah di reformasi di korupsi, 2020 kita kalah di mosi tidak percaya, dan 2021 juga sama, 2022 mungkin ada kemenangan kecil tapi juga belum berarti. Nah, artinya dari evaluasi-evaluasi itu, selain bagaimana Jokowi sendiri harus merefleksikan baik buruknya dia, kemudian kita juga harus merefleksikan gitu, apakah gerakan kita selama ini banyak menangnya atau banyak kalahnya gitu. Tapi terlepas dari itu, artinya bukan untuk mengendurkan semangat, tapi melainkan mengkualitaskan gerakan itu gitu. Jadi tidak ada kanal yang bisa digunakan lagi sekarang itu selain kanal demonstrasi gitu yang dicoba untuk dilakukan dalam hal menjegal RKUHP ini gitu. Nah, ini kan tadi kata Mas Maulana juga masih ada 2 hari lagi gitu. Nah, mungkin langkah yang bisa terdepan dilakukan menuju 2 hari ini, mungkin sehari besok teman-teman BEM Unair bisa konsolidasi gitu, menyambut seruan aksi teman-teman di Jakarta untuk demonstrasi. Jadi kita sama-sama bisa melakukan pemantik di daerah-daerah, baik di Jakarta ataupun di luar Jakarta gitu. Itu kan harapannya seperti penundaan pemilu kemarin gitu. Itu dalam penundaan pemilu itu kurang lebih dalam rentan waktu 2 pekan itu terjadi sekitar 30 aksi kalau nggak salah gitu. Dan akhirnya kan mendapat respon ketakutan dari negara gitu, langsung mengeluarkan pidato kenegaraan yang kemudian disebarluaskan sehari sebelum aksi besar mahasiswa gitu. Nah, itu kan cukup memberikan dampak gitu, cukup efektif gitu terkait dengan aksi besar-besaran seperti itu. Nah, itu mungkin yang harus kita lakukan juga di RKUHP ini, sekaligus mengkualitaskan gerakan kita menjadi lebih baik. Itu sih mungkin Mas Maul. Oke, dari Mas Melki adakah tanggapan? Sebenarnya tanggapannya adalah kita percaya bahwa yang pantas untuk menolak RKUHP ini bukan teman-teman aja gitu loh. Dan kita juga menggaungkan pekan melawan nih gitu ya. Jadi tanggal 27 Juni nanti, besok, hingga tanggal 6 sampai 7 Juli adalah momen-momen krusial dalam pembahasan RKUHP. Kenapa? Karena 7 Juli adalah akhir dari masa sidang ini. Akhir dari kesempatan pemerintah dan DPR untuk bisa mengesahkan RKUHP. Dan oleh karena itu, besok 27 Juni sampai 6 sampai 7 Juli atau 7 Juli adalah masa-masa krusial bagi kita untuk menolak RKUHP dengan sekencang-kencangnya. Kita percaya bahwa tidak hanya masyarakat Jakarta yang bisa menolak RKUHP dan pantas menolak RKUHP. Seluruh Indonesia semuanya bisa. Maka dari itu kita menggaungkan pekan melawan. Tanggal 28 Juni boleh kita aksi di Jakarta. Tanggal 27 Juni besok teman-teman Bogor aksi. Teman-teman Surabaya silahkan ikuti aksi di pekan-pekan tersebut. Di tanggal di mana di pekan-pekan tersebut. Teman-teman se-Indonesia silahkan gaungkan perlawanan dari tanggal-tanggal di pekan-pekan tersebut. Karena kita percaya pergerakan ini harus menjadi pergerakan yang luar biasa inklusif dan harus diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia sebelum semuanya bisa kena. Gitu, Mas. Oke, ini di kolom komentar saya juga baca kata-kata yang menarik. RKUHP hina pemerintah, tanda anti kritik. Kalau kata Rocky Gerung, sunyi adalah bunyi yang bersembunyi. Wah, menarik sekali ini. Namun kita lihat di jam sudah menunjukkan hampir pukul 21.00. Mengingat teman-teman di Surabaya khususnya UNER juga besok ada UAS. Mungkin dari Mas Melki maupun Mas Del Pedro bisa menyampaikan closing statement di IG Live malam. Oke, aku dulu kayaknya. Sebenarnya aku selalu bingung kalau disuruh bikin. Karena apa ya? Karena ini masuk nggak sinyalku? Apa putus-putus? Aman ya? Iya, udah aman lagi. Saya selalu bingung kalau disuruh bikin closing statement ya. Tapi intinya waktunya sudah semakin genting teman-teman. DPR dan pemerintah sudah menunjukkan banyak tanda-tanda untuk mengebut pembahasan RKUHP gitu. Yang tentunya adalah RKUHP yang bukan seperti yang kita inginkan. RKUHP yang jauh dari kata dekolonialisasi, tapi malah memasukkan pasal-pasal berunsur kolonial, melarang unjuk rasa lah, pemerintah, hina presiden dan lain sebagainya, yang padahal penghinaan itu masih belum punya definisi yang jelas gitu loh. Kita juga sudah masuk masa-masa genting di mana presiden dan DPR ingin mengesahkan RKUHP tanpa pernah membuka draft pada kita dari sekarang dan tanpa pernah memberikan kita ruang untuk berpartisipasi. Masa-masa genting ini bukan masa-masa keputusasaan.
Tapi masa-masa genting ini adalah masa-masa paling krusial untuk melawan. Dan oleh karena itu, semua cara udah kita coba. Kita mau audiensi, kita bikin surat desakan, kita sudah aksi sekali yang cukup simbolik, kita sudah melakukan konsolidasi, kita sudah bertemu dengan Wamenkumham beberapa kali di forum umum. Jawabannya tidak ada hasil gitu loh. Kanal-kanal yang paling baik adalah kanal-kanal melawan lewat berbagai macam cara termasuk demonstrasi. Dan oleh karena itu, aku mengundang seluruh masyarakat Indonesia, kita ramaikan Pekan Melawan ini 27 Juni sampai 6 atau 7 Juli. Kita ramaikan semua jalan yang ada di Indonesia. Kita tumpah ruahkan amarah kita, emosi kita di jalan raya. Kita harus bersuara sekencang-kencangnya sebelum suara kita dibalas penjara dengan adanya RKUHP. Percayalah teman-teman, suara teman-teman sekecil apapun akan berdampak bagi masa depan teman-teman yang mungkin saja akan terjerat RKUHP di masa mendatang. Mungkin begitu, Mas. Ya, makasih Mas Melki. Kemudian Mas Del Pedro, monggo. Oke, kalau dari saya penutupnya kayak gini, bahwa pahami RKUHP sebagai satu yang sederhana gitu, jangan belit-belit, pahami sebagai satu sederhana bahwa dia sebagai peraturan produk perundang-undangan yang buruk yang dibuat secara cacat dan juga mengandung beberapa makna yang rentan untuk mengkriminalisasi warga. Nah, lebih dalamnya lagi bisa dipelajari di kajian-kajian teman-teman BEM gitu. Salah satunya bisa mengakses di BEM UI gitu. Jadi bahwa memaknainya adalah kiat-kiatnya itu silakan buka website BEM UI dan kemudian langsung aksi gitu. Nah, sederhananya seperti itu gitu untuk mendalami atau mengetahuinya. Nah, lalu poin yang mau saya bilang adalah jangan takut atau jangan menganggap diri Anda tidak paham gitu. Pokoknya pada intinya yang harus ditekankan adalah ketika misalnya posisi kita itu berseberangan dengan Prof. Edi, dengan Altia Dahlan, berseberangan dengan pemerintah, itu artinya Anda sudah di jalan yang benar gitu. Jadi saya mau bilang poinnya adalah kalau misalnya Senayan sebagai tempat lahirnya RKUHP, maka kita harus pastikan juga Senayan sebagai tempat kuburan dari RKUHP. Mungkin itu closing statement untuk teman-teman BEM Unair. Terima kasih Mas Maul. Ya, terima kasih banyak Mas Melki dan Mas Del Pedro atas diskusinya yang cukup menarik di malam hari ini. Kalau bisa disimpulkan, selama 1 jam ini kita berbincang bahwasanya RKUHP ini termasuk rancangan undang-undang yang dalam tanda kutip semua orang bisa kena, karena banyak sekali pasal-pasal di dalamnya yang demo tanpa izin bisa kena pidana, kemudian menghina presiden wapres bisa kena pidana, kemudian mengatur tentang media elektronik yang dalam artian semakin mempersempit ruang gerak dari masyarakat. Nah, kemudian RKUHP ini juga merupakan semangat yang kembali ke zaman kolonialisasi kembali dan merupakan hasil yang ditutup-tutupi oleh pemerintah, sehingga seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa di dalamnya harus turut serta dalam mengawal undang-undang ini. Mungkin sekian IG Live di malam hari ini. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Terima kasih banyak Mas Melki, terima kasih banyak juga kepada Mas Del Pedro, juga terima kasih banyak kepada seluruh pihak, ada BEM UI, ada Blog Politik Pelajar, dan tentunya seluruh penonton yang hadir di malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan IG Live. Terima kasih. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Terima kasih Mas Hanif, terima kasih Mas Pedro. Izin.